Halo Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari yang ceria melalui laman video yang tampil di layar Bapak Ibu semua. Saya menyapa di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Grisha Damani, salah satu perawat yang saat ini berkontribusi sebagai seorang dosen di salah satu universitas atau perguruan tinggi yang ada di kota Samarinda. Dan nama perguruan tinggi kami adalah Institut Teknologi Kesehatan dan Sains atau Sada Samarinda. Dan nantinya saya juga akan menyapa dan memperkenalkan diri mahasiswa yang juga terlibat atau mendampingi proses kegiatan pada hari ini. Itu adalah atas nama Yana, calon sarjana keperawatan. Apa kontribusi kami? Bapak Ibu yang kami banggakan. Terima kasih buat kehadiran dan kesediaannya. Melalui kegiatan hari ini, kita mau share, mau menginformasikan dan memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kami saat ini sedang berproses melaksanakan penelitian dengan judul bagaimana pengaruh edukasi terstruktur dalam bentuk digital untuk melihat atau mengeksplorasi respon ketakutan akan kematian pada pasien jantung koroner. Mengapa ini menjadi penting? Dan mengapa kami menyapa Bapak Ibu? Karena kami rindu bahwa pasien-pasien jantung bukan begitu saja ditinggalkan, tetapi kami berharap bahwa pasien jantung akan bangkit. Mungkin saja bahwa penyakit jantung itu tidak semua orang siap untuk menerima. Di mana penyakit ini datangnya tiba-tiba. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan adanya kematian yang datang tanpa kita bisa tahu kapan waktunya. Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami sayangi, hari ini saya menyapa Bapak Ibu untuk mengenalkan, untuk memberitahukan, dan mencoba berempati supaya Bapak Ibu bangkit bahwa ini adalah ujian dari Tuhan dan semangat Bapak Ibu sangat berkontribusi untuk proses kesembuhan. Bapak Ibu, seperti bagaimana judul yang kami sampaikan tadi, maka kontribusi yang mau kami berikan adalah bentuk edukasi yang terstruktur dalam bentuk digital, di mana di dalam kesempatan momen yang berbahagia ini, kegiatan edukasi ini berjalan dalam 4 sesi. Sesi yang pertama, Bapak Ibu akan dikenalkan apa itu penyakit jantung koroner. Mungkin saja keluarga sudah menyampaikan atau bahkan dokter sudah menyampaikan apa dan kenapa Bapak Ibu dirawat dan kenapa harus kontrol secara teratur, minum obat secara teratur dan menyampaikan apa yang bermasalah. Oleh sebab itu, izinkan kami kembali mengulang, mengingatkan apa itu penyakit jantung koroner. Kemudian di sesi yang kedua, nanti kami akan memperkenalkan dampak penyakit jantung terhadap psikologis Bapak Ibu. Kita tidak bisa mungkiri bahwa penyakit jantung tidak hanya mempengaruhi fisik Bapak Ibu, pastinya juga akan mempengaruhi psikis. Bukan hanya psikis daripada pasien, pastinya keluarga. Keluarga pasti takut akan kehilangan anggota keluarga. Karena bukan hanya isu, pastinya informasi yang ada, baik itu dari media sosial, media elektronik yang Bapak Ibu akses, sudah memberikan bagaimana penyakit jantung itu adalah penyumbang angka kematian secara akut terbesar secara global. Tidak artinya tidak hanya Indonesia, tapi terbesar di dunia ini. Dan penyakit ini tidak bisa diprediksikan kapan kematiannya. Tapi kalau kita bicara kematian, semua makhluk ciptaan Allah pastinya akan menghadapi sang hal itu. Namun hari ini kami mau menyapa Bapak Ibu berempati bagaimana rasa takut itu mulai hilang atau berkurang dengan optimisme yang tinggi untuk motivasi memperbaiki diri supaya kita tangguh. Kita bisa melawan penyakit ini, kita bisa survive, kita bisa sehat, dan kita bersama-sama keluarga untuk kembali produktif, untuk kembali bersama bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terutama bagaimana psikis kita itu sangat mempengaruhi bagaimana
adaptasi kita terhadap suatu penyakit. Dan di sesi yang ketiga ini Bapak Ibu akan dikenalkan apa saja ketakutan yang bisa terjadi akan kematian atau tanofobia pada pasien penyakit jantung koroner atau penyakit jantung. Mengapa kok bisa ada respon takut akan kematian? Bapak Ibu selama dirawat, kita lihat 1 hari, 2 hari kita dirawat, sesuatu kondisi yang tidak bisa diprediksikan. Teman kita yang saat ini sedang berbaring, teman kita yang saat ini sedang tertawa, berbicara bersama kita. 2 jam berikutnya, kondisinya ada hal-hal yang bisa terjadi. Kondisi yang memburuk, kemudian kembali lagi pulih. Yang paling penting adalah respon ketakutan akan kematian bukan suatu hal yang menjadi ketakutan yang membuat Bapak Ibu itu antipati dengan kesembuhan. Tapi respon kematian adalah yang bisa terjadi pada setiap orang. Khawatir, kenapa? Ada keluarga. Khawatir, karena kita berperan buat keluarga. Itu adalah suatu hal yang fisiologis, suatu hal yang wajar. Tapi kita harus lawan Bapak Ibu, karena itu mempengaruhi psikologis Bapak Ibu. Dan ketika psikologis ini terpengaruh, maka juga akan mempengaruhi fisik. Maka kita harus berdamai, kita harus kuat, kita harus punya strategi bagaimana menghadapi respon ketakutan ini menjadi motivasi untuk bangkit dan berkarya. Dan berakhir, strategi itu akan dikenalkan. Apa saja dia? Bagaimana kita bisa menggunakan strategi itu untuk bangkit dan memiliki peluang untuk sehat. Bapak Ibu, penyakit jantung atau penyakit lain bisa saja di dalam setiap orang, siapapun. Tapi memperbaiki diri adalah upaya kita untuk bisa berkarya. Dan kita menikmati bahwa Tuhan, pencinta alam semesta, masih mencintai kita dan berharap kita bisa berkontribusi dengan nyata bagi keluarga dan sahabat, rekan, dan di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai singkat dari saya, Christian Damane, saya senang menyapa Bapak Ibu semua yang ada di layar. Senang, ingin sekali saya bertemu. Mudah-mudahan di lain waktu kita banyak bertemu, bisa ngobrol, kita memberikan solusi, dan izinkan anak saya, Yana, akan memperkenalkan dengan kesanggupannya dan setiap sesi-sesi ini dari sesi 1 sampai yang keempat. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Kita tetap sehat, jantung kita sehat, dan kita optimis akan harapan masa hidup kita yang lebih panjang. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan selalu memberkati. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Yana Eka Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan dari ITKES Wiyata Samarinda. Pada video ini, saya akan berbagi informasi yang sederhana dan mudah dipahami mengenai penyakit jantung koroner atau PJK. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu Bapak dan Ibu lebih memahami kondisi yang sedang dialami, merasa lebih tenang, serta lebih percaya diri dalam menjalani proses perawatan. Mari kita simak bersama. Pada sesi pertama ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang penyakit jantung koroner atau yang sering disebut PJK. Bapak dan Ibu, seringkali rasa takut ini muncul karena kita belum memahami apa yang sedang terjadi pada tubuh kita. Karena itu, memahami penyakit adalah langkah pertama untuk mengurangi ketakutan. Lalu, apa itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini adalah kondisi ketika pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah ke jantung kita itu mengalami penyempitan atau penyumbatan. Akibatnya, jantung tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Nah, penyumbatan ini biasanya terjadi karena adanya penumpukan lemak atau kolesterol pada dinding pembuluh darah.
Lama-kelamaan, aliran darah menjadi semakin sempit sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Lalu, ada beberapa faktor juga yang dapat meningkatkan resiko terjadinya PJK, antara lain merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik. Selain itu, ada juga usia dan riwayat keluarga yang juga dapat mempengaruhi. Ada juga gejalanya yang sering dirasakan pasien PJK, yaitu adalah nyeri dada, sesak nafas, mudah lelah, mual, keringat dingin, bahkan rasa cemas yang muncul secara tiba-tiba. Namun, perlu diketahui, tidak semua gejala berarti kondisi sedang memburuk. Karena itu, penting untuk tetap tenang dan segera memberitahukan tenaga kesehatan apabila muncul keluhan. Kabar baiknya, penyakit jantung koroner dapat dikontrol dengan pengobatan yang teratur, pola makan yang sehat, aktivitas sesuai anjuran dokter, serta menghindari faktor risiko seperti merokok. Bapak dan Ibu tidak perlu menghadapi kondisi ini sendirian. Tim kesehatan, keluarga akan membantu selama proses perawatan. Ingat, penyakit jantung bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang baik dan perawatan yang tepat, kualitas hidup tetap dapat dipertahankan. Terima kasih telah menyimak sesi pertama. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Halo Bapak dan Ibu, selamat datang kembali pada sesi kedua. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kondisi psikologis atau perasaan seseorang saat seseorang didiagnosis. Mengalami penyakit jantung, banyak perasaan yang muncul. Ada yang merasa takut, cemas, sedih, bingung, bahkan merasa tidak berdaya. Perasaan-perasaan tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar. Banyak pasien PJK merasa khawatir jika penyakitnya kambuh sewaktu-waktu. Ada juga yang takut beraktivitas karena khawatir jantungnya tidak kuat lagi. Beberapa pasien bahkan mengalami kesulitan tidur karena pikirannya yang terus memikirkan kondisi kesehatan yang sedang dialami. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa kondisi psikologis ini sangat berhubungan dengan kondisi fisik. Ketika kita merasa cemas atau stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat membuat tubuh menjadi lebih lelah. Selain itu, kecemasan yang berlebihan juga dapat membuat seseorang kehilangan semangat untuk menjalani pengobatan, menarik diri dari lingkungan, atau bahkan menjadi beban bagi keluarga. Karena itu, menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung. Jika Bapak dan Ibu merasa takut, sedih, atau cemas, jangan dipendam sendirian. Ceritakan kepada keluarga, perawat, dokter, atau orang yang dipercaya. Dukungan dari keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pasien menghadapi penyakit. Kehadiran orang-orang terdekat dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan semangat untuk menjalani perawatan. Ingatlah bahwa perasaan cemas bukan tanda kelemahan. Itu adalah respon alami yang bisa dialami siapa saja ketika menghadapi penyakit. Semakin kita memahami perasaan yang muncul, semakin mudah kita belajar untuk mengelolanya. Terima kasih telah mengikuti sesi kedua. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.
Halo Bapak dan Ibu, selamat datang pada sesi ketiga. Pada sesi ini kita akan membahas tentang ketakutan akan kematian atau yang dikenal dengan istilah thanatophobia. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mengalami penyakit jantung, terkadang muncul pikiran seperti bagaimana kalau saya terkena serangan jantung lagi? Bagaimana kalau saya tidak sembuh? Bagaimana kalau saya meninggal? Nah, perasaan seperti ini sebenarnya cukup sering dialami oleh pasien dengan penyakit kronis, termasuk penyakit jantung koroner. Ketakutan terhadap kematian merupakan respon yang normal. Hal ini muncul karena seseorang sedang mengalami kondisi yang dianggap mengancam kesehatannya. Namun, ketakutan tersebut perlu diperhatikan apabila muncul secara terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa tanda yang dapat muncul antara lain sering memikirkan kematian, sulit tidur, mudah panik saat merasakan gejala ringan, merasa tidak tenang, atau takut tidur karena khawatir tidak bangun kembali. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa perasaan takut itu tidak berarti Bapak dan Ibu lemah. Ketakutan ini adalah bagian dari respon manusia menghadapi situasi yang sulit. Banyak orang yang mengalami perjalanan emosional mulai dari menyangkal penyakit, merasa marah, merasa sedih, hingga akhirnya mampu menerima kondisi yang sedang dihadapi. Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dan tidak ada yang salah dengan proses tersebut. Yang terpenting adalah menyadari bahwa kita tidak harus menghadapi ketakutan itu sendirian. Ketika rasa takut mulai muncul, cobalah berbicara dengan keluarga atau tenaga kesehatan agar beban pikiran tidak terus dipendam. Nah, ingatlah satu hal, Bapak dan Ibu boleh merasa takut, namun Bapak dan Ibu juga bisa belajar untuk menerima, memahami, dan tetap menjalani hidup dengan penuh harapan. Terima kasih telah menyimak sesi ketiga. Salam sehat Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu, kita telah sampai pada sesi keempat sekaligus sesi terakhir. Pada sesi ini, kita akan membahas beberapa cara yang dapat membantu mengatasi ketakutan akan kematian pada pasien penyakit jantung koroner. Yang pertama, kenali dan terima perasaan yang muncul. Tidak apa-apa jika ibu dan bapak merasa takut, sedih, atau khawatir. Dengan mengakui perasaan tersebut adalah langkah awal untuk mengelolanya. Lalu, yang kedua, jangan memendam perasaan sendirian. Mari kita ceritakan apa yang dirasakan kepada keluarga, perawat, dokter, atau orang yang dapat dipercaya. Berbicara tentang kesehatan seringkali membuat beban pikiran terasa lebih ringan. Lalu yang ketiga, memperkuat aspek spiritual sesuai keyakinan masing-masing, yaitu berdoa, berzikir, membaca kitab suci, atau melakukan kegiatan keagamaan dapat membantu memberikan ketenangan batin dan rasa nyaman. Keempat, yaitu pahami penyakit dengan benar. Seringkali rasa takut ini muncul karena kurangi informasi atau membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, dengan memahami kondisi penyakit dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan, pasien dapat merasa lebih siap dan lebih tenang. Dan untuk yang kelima, manfaatkan dukungan dari keluarga. Kehadiran keluarga ini dapat memberikan semangat, rasa aman, dan motivasi untuk terus-menerus menjalani pengobatan. Bapak dan Ibu, menghadapi penyakit jantung bukanlah perjalanan yang mudah, namun bukan berarti harapan telah berakhir. Dengan pengobatan yang teratur, dukungan keluarga,
serta kemampuan mengelola pikiran dan perasaan Bapak dan Ibu tetap dapat menjalani hidup dengan lebih baik, tenang, dan bermakna. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu pesan, yaitu Bapak dan Ibu tidak harus mampu mengendalikan segalanya, tetapi Bapak dan Ibu dapat memilih untuk tetap berharap dan terus berjuang. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian edukasi ini. Saya Yana Eka Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan Itkes Yatau Sada Samarinda. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, ketenangan dalam menjalani perawatan. Sampai jumpa, salam sehat Bapak dan Ibu.